Selamat sore Pak Yuli. Selamat siang ya, ini masih siang ya. Selamat siang Pak Yuli. Selamat siang Bu Sita. Bagaimana kabarnya Pak Yuli hari ini? Pak Yuli, bagaimana kabar jenengan hari ini? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Allah selalu memberikan kesehatan, iman, Islam kepada kita semua. Khususnya saya dan keluarga. Alhamdulillah. Pak Yuli, katanya kemarin ada yang mau dibicarakan dengan saya, Pak Yuli. Kira-kira mau bicara apa ini Pak Yuli ke saya ini? Oke. Betul Bu Sita. Sebenarnya rencana ini ingin sekali saya lakukan jauh-jauh hari Bu ya. Tetapi mungkin waktunya memang belum tepat sih. Kita cari tema yang pas. Dan ada beberapa yang masih saya bingungkan itu untuk melakukannya. Ini terkait sebenarnya dengan komunitas belajar Bu Sita di sekolah saya. Karena perkembangan dunia di pendidikan yang semakin maju, saya itu merasa perlu adanya perubahan dalam pembelajaran begitu loh Bu, biar nanti mengimbangi dengan era yang sekarang ini. Entah itu dari segi metodenya, apakah fasilitasnya, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang mendukung pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum kita, itu kurikulum merdeka. Ya intinya saya ingin sekali Bu, sekolah saya itu ada kompel, begitu bisa sebenarnya. Oh, berarti sebelumnya belum ada gitu ya Pak Yuli. Terus Pak Yuli ingin mengadakan kompel di sekolahnya Pak Yuli. Seperti itu nggih Pak Yuli? Iya, betul Bu Cita. Itu sebenarnya yang ada di angan-angan saya, Bu Cita. Iya, ya. Gini Pak Yuli, kira-kira kita kan ini sudah bertemu Pak Yuli. Yang Pak Yuli harapkan nanti dari perbincangan kita nanti kira-kira apa Pak Yuli? Ya, dari pertemuan ini sebenarnya saya punya harapan sekali yang sangat kuat Bu ya. Saya di sekolah saya nanti ada kompel yang dapat menampung permasalahan atau nanti perbaikan yang lebih baik dalam belajar bisa. Intinya nanti kita bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru semua, membahas hal yang luar biasa terkait dengan kualitas pembelajaran. Itu sebenarnya yang saya inginkan. Berarti inti yang saya tangkap dari Pak Yuli ini, Pak Yuli ini ingin membuat kompel yang memang benar-benar efisien ya, efisien baik dan efisien. Seperti itu ya Pak Yuli ya? Ya, betul Bu Sita. Jadi seperti itu. Iya. Untuk kategori misal kompel itu bisa berjalan efisien itu kira-kira apa ya Pak Yuli? Menurut Pak Yuli itu seperti apa? Kalau kemarin sempat itu melihat-lihat referensi ya Bu ya. Mungkin indikatornya sih kalau misalkan belajar itu lebih efisien ya. Ya mungkin adanya inovasi baru Bu ya. Inovasi baru yang ditampilkan oleh Bapak Ibu guru. Salah satunya adalah munculnya ide-ide baru yang kreatif dalam pembelajaran. Entah itu nanti dari strategi pembelajarannya ataukah medianya. Itu yang pertama Bu. Indikator yang kedua, mungkin kalau saya rasakan sih sebenarnya kolaborasi yang kuat. Jadi kolaborasi antara Bapak Ibu guru Mapel, meskipun itu nanti tidak serumpun, saya rasa itu nanti juga akan menjadi salah satu bentuk indikator keberhasilan ketika ada kompel atau pembelajaran yang lebih efektif. Tuh, terus lagi atau mungkin tidak hanya itu ya Bu ya, mungkin juga bisa keberlanjutannya ya. Komunitas belajar mungkin nanti dapat terus berjalan, berkembang dalam waktu tidak jangka pendek. Nanti kedepannya sampai nanti proses pembelajaran akhir sesuai dengan tujuan kita tercapai itu bisa terus berkembang. Jadi seperti itu. Dan tak kalah pentingnya mungkin gini Bu ya, ini sekedar kita sharing ya Bu Sita ya. Mungkin kalau terakhir yang paling penting itu kalau indikatornya kalau saya baca itu sebenarnya mungkin evaluasi diri. Itu perlu dilakukan. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya nanti biar untuk perbaikan apa yang sudah kita lakukan pada sebelumnya sebagai dasar nanti untuk pijakan di kedepannya. Begitu Bu. Itu adalah beberapa indikator yang mungkin
menjadi gambaran saya bahwa pembelajaran itu lebih efektif dan inovatif. Gitu Bu Sita. Oh ya. Jadi dari yang saya tangkap ini ya Pak Yuli ya, berarti menurut Pak Yuli ini Kombel yang efisien, yang mungkin efektif itu jika adanya kolaborasi yang kuat. Seperti itu ya. Kemudian ada inovasi baru di situ, seperti itu ya Pak Yuli ya. Ya, betul. Iya Bu, itu sebenarnya yang saya harapkan. Dalam menjalankannya ya Pak Yuli, mungkin suatu saat itu pasti ada tantangan atau kendala. Itu kira-kira menurut Pak Yuli, tantangannya apa saja ya Pak Yuli? Iya, ini sebenarnya kan saya juga belum melaksanakan ya Bu ya, tapi belum tahu nanti tantangannya apa. Tetapi kalau melihat dari pengalaman dari kombel-kombel sekolah yang lain ya, itu muncul di benak saya mungkin kalau melihat kondisi real di sekolah saya pun juga, ini salah satunya mungkin adalah kurangnya komitmen anggota. Jadi tantangan yang paling mendalam adalah komitmen Bu dari anggota kita nanti. Kalau nanti komitmen tidak ada, tidak bisa dijunjung tinggi, maka otomatis nanti rasa malas dan sebagainya sehingga nanti kombel tidak bisa berjalan. Tuh ya Bu ya. Terus mungkin yang kedua kalau kita melihat dari keadaan sekolah saya pun ya, latar belakang mungkin juga bisa menjadi pengaruh jika latar belakang dari Bapak Ibu guru ya. Jadi bisa mempengaruhi bagaimana nanti kombel itu bisa berjalan. Seperti apa ya, di pengalaman, pengetahuan belajar dan gaya belajar yang berbeda-beda itu nanti mungkin saya rasa juga cukup mempengaruhi. Nah, terus berikutnya kalau masalah waktu, saya pikir pun juga bisa tuh menjadi tantangan buat kita karena di situ saya juga belum punya gambaran sebenarnya bagaimana nanti kombel dilakukan. Apakah perlu waktu khusus ataukah nanti spontanitas atau di luar jam pembelajaran, itu pun juga akan menjadi tantangan buat saya terkait dengan waktu. Nah, tak lupa juga kalau menurut saya karena ini melibatkan teman-teman guru ya Bu Sita ya, mungkin peran kepala sekolah pun juga penting di sini nanti. Itu yang menjadi tantangan saya nanti juga Bu. Jadi dukungan dari kepala sekolah pun nanti juga harus totalitas untuk kegiatan rombel ini. Saya rasa itu Bu ya tantangan yang bisa saya sampaikan yang sementara ini saya ada di dalam pikiran saya itu seperti itu tantangannya. Baik Pak Yuli. Pak Yuli, dengan dari sini saya bisa tangkap itu Pak Yuli ini sudah punya rencana yang matang ya Pak Yuli ini. Pak Yuli ini bisa membuat apa namanya, sudah bisa mengatur, sudah mengetahui oh indikator yang baik. Berarti wawasannya Pak Yuli terhadap kombel ini sudah sangat banyak saya kira. Nah, pertanyaan saya ini Pak Yuli, dari harapan Pak Yuli tentang kombel yang akan Pak Yuli buat itu nih, langkah apa ya yang Pak Yuli ambil supaya kombel yang Pak Yuli akan jalankan itu bisa sesuai dengan indikator yang Pak Yuli inginkan? Ya betul. Tentunya ketika ingin membuat rombel ya saya juga sempat berpikiran ya Bu Sita ya. Nanti apa yang harus saya lakukan pertama itu? Dari benak saya sebenarnya sederhana sih sebenarnya ya. Untuk langkah pertama tentunya saya harus komunikasi dulu dengan kepala sekolah Bu Sita. Itu penting saya rasa ya. Apapun kegiatannya, paling tidak kepala sekolah kan harus tahu kan begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin perlu diskusi ya dengan teman-teman yang antusias terkait dengan rencana saya itu dulu. Tidak menutup kemungkinan kan tidak semua guru nanti juga langsung berminat terkait dengan kombel Sita. Jadi mungkin yang pertama adalah komunikasi dengan kepala sekolah, lalu berdiskusi dengan Bapak Ibu guru, meskipun beberapa tetapi yang berniat saja, yang antusias saja. Itu Bu Sita ya. Baru setelah itu mungkin saya akan mencoba hal-hal yang baru Bu Sita. Setelah itu nanti terlaksana, maka hal-hal yang baru itu apa? Ya mungkin salah satunya terkait dengan menentukan tujuan. Kombel itu apa sih sebenarnya? Bertujuan untuk apa? Misinya untuk apa? Itu ya ke depannya. Terus bagaimana nanti saya harus memilih struktur organisasi, karena di sini kombel tidak hanya melibatkan 1-2 orang saja saya rasa, maka untuk organisasi dan strukturnya perlu kita rencanakan juga. Dan tak lupa juga evaluasi Bu ya, evaluasi keberhasilan terkait dengan rombel pun juga kita susun. Salah satunya mungkin dengan memilih platform digital belajar yang ada sekarang ini, itu juga akan menjadi salah satu topik
yang kita angkat dalam kombel tersebut. Dan terakhir adalah media sosial, Bu Sita ya. Media sosial itu pun juga akan menjadi salah satu rencana saya untuk memasukkan ke dalam kegiatan pembelajaran. Begitu Bu Sita. Baik, Pak Yuli, luar biasa sekali ya. Rencananya kayaknya sudah matang ini Pak Yuli ini. Jadi gini Pak Yuli, ya sudah matang sekali ya. Ini yang saya tangkap Pak Yuli tadi ya. Pak Yuli ini langkahnya mungkin yang pertama tadi mengkomunikasikan dulu dengan kepala sekolah ya Pak Yuli tadi ya. Kemudian bekerja sama pada guru yang tergerak untuk mengikuti kombel ini, baru kemudian menentukan tujuan, kemudian baru setelahnya Pak Yuli merancang segala kegiatan yang ada di kombel. Seperti itu ya Pak Yuli yang saya tangkap ya. Betul nggih? Betul. Sama persis dengan saya Bu Sita. Wah, hebat sekali, luar biasa ini Pak Yuli ini rencananya lah. Dari semua langkah yang Pak Yuli akan rencanakan ini, yang akan diambil ini, kira-kira kapan ya Pak Yuli akan melaksanakannya? Ya, rencana ini saya rasa ya kita kalau waktunya kapan tuh nggak bisa memastikan ya, mungkin dalam waktu dekat inilah, mumpung untuk asesmen sekolah kan masih lama Bu, jadi artinya kesempatan untuk merancang ini lebih bagus. Tapi kalau misalkan nanti mendekati dengan asesmen, saya rasa nanti kita akan repot dengan asesmen baru. Saya rasa untuk memulainya ya dalam waktu dekat ini Bu Sita. Jadi secepatnya ya Pak Yuli ya? Betul Bu, biar nanti tidak bentrok dengan asesmen sekolah Bu, gitu. Gini Pak Yuli, kan Pak Yuli sudah merencanakan, kemudian itu secepatnya. Kalau boleh saya tanya, itu secepatnya itu dalam kurun waktu berapa ya Pak Yuli? Ya mungkin bisa dikatakan ya minggu depan lah kita mulai untuk diskusi dengan kepala sekolah. Ya, pertemuan awal itu dan dengan guru-guru dilanjutkan dengan rencana yang terkait dengan penyusunan struktur organisasi dan sebagainya. Mungkin minggu depan ya Bu Yanti ya, minggu depan. Baik Pak Yuli, terima kasih. Ini Pak Yuli ini rencananya sangat luar biasa sekali dan mungkin pelaksanaannya juga karena ini secepatnya ya Pak Yuli ya. Pak Yuli, dari yang kita bicarakan hari ini Pak Yuli, dari mulai langkah, mungkin saya simpulkan dulu ya Pak Yuli ya. Jadi langkahnya Pak Yuli tadi kan awalnya dari bertemu dengan kepala sekolah, kemudian berusaha berkolaborasi dengan teman-teman Pak Yuli, kemudian rencana yang akan dilaksanakan minggu depan, seperti itu ya Pak Yuli ya. Kemudian Pak Yuli juga sudah mengetahui segala tantangan yang akan Pak Yuli hadapi. Pertanyaan saya gini Pak Yuli, dari rentetan kita berbicara tadi dari awal sampai akhir, kira-kira yang sudah Pak Yuli dapatkan dari perbincangan kita tadi apa ya Pak Yuli ya? Iya, ya dari rentetan kegiatan tadi dari awal Bu ya, di sini saya lah dengan dipandu dengan Bu Sita, saya mendapatkan gambaran pengadaan kombel yang justru semakin yakin ya di sekolah saya, mulai dari langkah awal sampai nanti tahap evaluasinya, itu malah semakin yakin saya akan mampu melaksanakan kombel tersebut. Dan hari ini saya semakin tambah yakin bahwa kombel ini nanti akan berhasil sesuai dengan yang saya inginkan. Begitu Bu, dari percakapan kita tadi. Alhamdulillah, semoga berhasil ya Pak Yuli ya. Saya tunggu, mungkin kita ketemu lagi dalam perbincangan yang mungkin saya ingin tahu sejauh mana perkembangannya kombelnya Pak Yuli. Mungkin itu Pak Yuli. Iya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sita atas waktunya. Selamat siang Pak Yuli. Saya akan selalu menunggu. Selamat siang.
Selamat siang Bu Amanda. Bagaimana Selamat siang kabarnya Pak. hari ini? Selamat siang Pak Yuli. Alhamdulillah sehat Bapak. Bagaimana kabarnya Ya, Bapak saya Pak pun Yuli juga hari sehat. ini? Oh, alhamdulillah dengan doa yang jenengan selalu sehat, Bu. Tidak ada kekurangan apapun. Bu Amanda, ya, kemarin kalau tidak salah nih saya dengar dari teman tuh Bu Amanda mencari saya. Kalau boleh tahu, itu ada keperluan apa ya Bu ya? Apa ada yang perlu diperbincangkan ataukah ada yang perlu didiskusikan? Iya Bapak. Apakah Pak Yuli hari ini ada waktu nggak? Soalnya saya ingin bercerita gitu Pak dengan panjenengan. Ya pas Bu, ya kebetulan nih hari ini saya benar-benar kosong, tidak ada waktu. Nanti mungkin bisa mendampingi Bu Amanda untuk apa yang diperlukan terkait dengan permasalahannya Bu Amanda. Monggo Bu Amanda, seperti apa kira-kira? Iya nih Pak, apa ya Pak ya, saya saat ini tuh sedang bingung gitu Pak terkait permasalahan di kelas gitu loh Pak, murid saya. Jadi saya bingung ini saya harus bagaimana. Oh, begitu Ibu ya. Karena sedang kebingungan terkait hal di dalam kelas untuk siswa-siswinya Bu ya. Begitu ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya Iya. tahu Bu, kira-kira seperti apa ya Bu ya? Begitu ya. Jadi begini Bapak, siswa saya ini kan siswa berkebutuhan khusus nggih, dan sudah masuk TK dan SD. Tetapi untuk kemandiriannya itu masih kurang Bapak. Dan jadi saya itu bingung, saya harus bagaimana, sedangkan murid saya kan banyak. Kalau banyak yang tidak mandiri, terutama pada saat story training ya Bapak. Kalau ke kamar mandi semuanya dengan saya, ya sayanya bingung gitu loh Pak. Kalau pada saat barengan pengen ke kamar mandi semua kan saya juga kebingungan, soalnya kan saya juga sendiri di kelas gitu. Padahal saya juga sering sudah memberikan materi terkait kemandirian juga kan pada saat pelajaran proksus, program khusus begitu Bapak. Oh, begitu ya. Jadi di sini intinya Bu Amanda itu kebingungan ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh siswa-siswinya. Saya bisa mengerti lah Bu ya perusahaan seperti itu ya. Terus lalu? Nah, jadi selain itu ada beberapa juga orang tua yang masih kurang kooperatif Bapak. Jadi para orang tua itu masih memanjakan anak-anaknya begitu Bapak, karena para orang tua itu kasihan kalau mereka itu terkadang kalau diminta untuk pakai baju sendiri, untuk pipi sendiri itu nangis Bapak. Jadi orang tuanya itu nggak tega kalau anaknya nangis. Jadi kalau biar nggak nangis ya dituruti gitu Bapak. Nah, terus saya juga bingung harus bertindak seperti apa gitu loh, harus bagaimana dengan permasalahan saya ini gitu. Betul. Ya, Bu Amanda, di sini juga peranan orang tua tadi disebutkan bahwa kurang kooperatif terhadap putra-putrinya. Begitu ya Bu Amanda ya. Kalau menurut Bu Amanda sendiri ya, kira-kira nih ya, kriteria seorang wali itu adalah bersikap kooperatif kepada anaknya itu seperti apa tuh Bu kira-kira? Kalau menurut Bu Amanda seperti apa? Yang tidak kooperatifnya, kurang kooperatifnya gitu ya Bapak ya? Iya. Nah, Kira-kira gambarannya seperti apa? Kalau orang tua itu kooperatif itu seperti apa, Bu? Ini kan permasalahannya banyak orang tua yang tidak kooperatif. Jadi seperti itu. Monggo. yang kooperatif itu jika saya memberikan masukan itu tuh diikuti gitu loh Bapak. Jadi kalau seumpama saya memberikan materi nih di kelas,
Nah, di sekolahan saya memberikan materi tentang kemandirian, tapi kalau di rumah tidak diulang kan juga tetap saja ya Bapak ya tidak ada perubahan kepada siswanya juga kan. Nah, itu. Jadi kalau yang kooperatif itu juga bisa mengikuti arahan yang ada dari ibu gurunya juga. Jadi ada feedbacknya gitu loh Bapak. Oh iya betul ya. Oke ya betul. Sebenarnya kalau saya menangkap sih Bu Amanda ini sudah memahami loh ya. Jadi apa yang menjadi harapan terkait dengan kooperatifan orang tuanya. Itu ya Bu ya. Nah ini kira-kira nih Bu Amanda ya. Kira-kira harapan dari Bu Amanda dari diskusi kita ini itu apa sebenarnya? Secara global Bu ya. Mulai dari nanti siswanya yang bersikap seperti itu, dari orang tua yang kurang kooperatif, harapannya percakapan itu apa kira-kira? Ya, yang paling utama saya itu ingin biar lebih plong gitu Pak. Jadi saya bisa mengeluarkan unek-unek saya bisa sharing dengan Pak Yuli, bisa berharap bisa dapatkan solusi dari masalah saya ini gitu. Jadi saya tuh harus bagaimana sih agar apa bisa menjadi anak saya itu nanti bisa mandiri gitu loh Bapak. Dan orang tua juga bisa kooperatif dengan saya. Iya. Bagaimana ya Pak ya? Dengan bercerita dengan saya nanti menambah lebih tenang gitu Ibu ya, lebih yakin apa nanti akan dilakukan kepada putra putrinya khususnya peserta didik yang tadi yang disebutkan tadi apa nanti agak ya enggak bandel sebenarnya ya kurang apa namanya Bu ya, kurang menurut gitu ya Bu ya mungkin ya. Jadi itu ya. Nah kalau apakah sebelumnya itu guru itu sudah mencari tahu ya apa penyebab dari siswa tersebut sampai dengan seperti itu kira-kira? Sudah Bapak, jadi sebelumnya itu saya sudah mencari tahu gitu sih kenapa anak saya ini mandirinya kurang, ternyata belum terbiasa hidup mandiri juga dari rumah Bapak, jadi terbawanya sampai sekarang dan dari sejak kecil itu kan seharusnya sebelum anak usia TK itu biasanya kan setidaknya sudah bisa lah untuk pipis sendiri, makan untuk makan sendiri sudah bisa lah gitu. Tapi ini masih belum, ternyata masih sering disuapin, untuk pipis pun masih tetap ditunggu gitu. Jadi ya tetap dibantu, terus pakai baju pun juga gitu masih dipakaikan oleh orang tuanya. Sedangkan untuk meskipun siswa berkebutuhan khusus juga untuk kemandirian itu juga sangat penting Bapak. Jadi anak-anak juga nanti bisa mandiri begitu. Dan selain itu saya sudah berkonsultasi juga dengan ibu kepala sekolah juga kan Pak terkait masalah saya ini. Terus beliau itu sudah menyarankan kepada saya untuk berkolaborasi dengan Ibu Ajeng yang pernah mempunyai permasalahan sama dengan saya Bapak gitu. Jadi begitu ya usaha yang sudah dilakukan ya. Kira-kira ya Bu Amanda ya. Apa yang akan dilakukan Bu Amanda nih ya setelah nanti melakukan konsultasi dengan narasumber tersebut? Apa kira-kira? Sudah ngobrol dengan narasumber mungkin ya dan sebagainya itu yang tadi disebutkan. Kira-kira apa nanti yang dilakukan Bu Amanda? Iya, saya nantinya itu akan berkolaborasi dengan Ibu Ajeng dan selain itu juga saya akan mengajak Bu Ajeng untuk mengadakan seminar parenting Bapak. Jadi sebelumnya itu juga disarankan oleh Ibu Kepala Sekolah ya untuk mengadakan seminar parenting dengan para wali murid di kelas saya seperti yang dilakukan oleh Ibu Ajeng sebelumnya gitu. Jadi seminarnya itu seperti sharing-sharing Bapak, jadi tidak akan monoton nantinya untuk seminarnya begitu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Oke baik Bu Amanda ya. Nah jadi saya ingin Bu Amanda yang Ibu Amanda lakukan setelah ini adalah yang pertama Ibu Amanda akan bertemu dengan teman guru, mengajak berkolaborasi, terus tak lupa juga mungkin ya mengadakan seminar parenting sesuai dengan saran Ibu Kepala Sekolah. Begitu tadi yang disebutkan ya Bu Amanda. Kira-kira Bu Amanda ya. Selain itu apa yang ingin Amanda lakukan agar nantinya seminar Ibu Amanda rencanakan itu nanti dapat berjalan sesuai dengan harapan Ibu Amanda. Oke. Ya Bapak, jadi saya juga akan mengajak salah satu wali muridnya Bu Ajeng sebagai narasumber dan nantinya juga akan menjadi
beliau itu nanti akan jadi motivasi juga untuk wali murid saya, lalu nanti akan menjelaskan juga terkait kemandirian siswanya yang kemandirian siswa gitu Pak, dan nantinya juga materi tentang kemandirian yang diberikan itu nanti akan tersampaikan dengan baik dan diterima baik oleh para wali murid karena saya juga mendatangkan narasumber yang pengalamannya juga Begitu, sama wah. dengan iya gitu Bapak. Kira-kira ini Bu Amanda itu akan Iya. bertemu dengan Bu Ajeng, menyampaikan unek-unek kepada beliau itu kapan kira-kira? Saya akan bertemu dengan Bu Ajeng besok Bapak. Jadi agar permasalahan ini segera terselesaikan gitu. Dan saya juga nanti bisa merasa tenang dalam melakukan pembelajaran Bapak. Jadi nanti bisa plong gitu kalau segera saya tindak lanjuti dengan Bu Ajeng begitu. Begitu ya. Ya secepatnya terselesaikan lah ya bertemu dengan beliau yang luar biasa nih. Ini langsung besok gitu ya Bu ya untuk bertemu dengan Iya Bapak. kepala sekolah. Coba misalkan ya awal akhir tadi kalau bisa saya simpulkan ya bahwasannya Bu Amanda ini sebenarnya akan mengambil langkah ya dua langkah ya dua langkah yaitu bertemu dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan sesama teman guru. Nah ini nih ya kira-kira nih Bu Amanda ya kira-kira ini Bu Amanda ini mendapatkan apa dari percakapan kita pada siang hari ini? Iya Bapak, sebelumnya saya juga terima kasih dengan Pak Yuli karena hari ini Bapak bisa meluangkan waktu untuk saya. Jadi saya bisa mendapatkan solusi tentang permasalahan saya ini dan saya juga bisa mendapatkan solusi. Yang pertama yaitu saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat juga. Ternyata permasalahan saya ini juga bisa diselesaikan dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat sehingga tidak menjadi beban bagi saya. Jadi saya tidak merasa bahwa permasalahan ini hanya saya saja yang merasa punya masalah gitu Bapak. Jadi terima kasih Pak Yuli karena sudah obrolan hari ini tuh sangat bermanfaat sekali. Oh iya, sama-sama ya. Terima kasih ya. Nanti setelah Bu Amanda bertemu dengan kepala sekolah, kita berbincang-bincang kembali bagaimana perasaan Bu Amanda. Semoga Ibu untuk yang kita akan lagi obrolan berikutnya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Bu Amanda. Iya, sama-sama Pak Yuli, terima kasih karena sudah mau menjadi teman curhat saya sehingga saya merasa lebih plong. Terima kasih juga untuk waktunya Pak Yuli. Oke, iya Bu Amanda, sama-sama. Alhamdulillah ya. Sampai ketemu lagi ya Bu Amanda. Jangan lupa nanti japri ya, WA atau telepon. Nomor saya kesimpan toh. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya jangan lupa. Terima kasih Bu Amanda. Ya, terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak. Oke. Selamat siang. Selamat siang Bu Sita. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Amanda. Alhamdulillah baik Bu Amanda. Semoga Bu Amanda juga baik-baik juga. Ya, alhamdulillah Ibu saya juga baik-baik saja. Kemarin ini Bu Sita ada yang ingin disampaikan, ada yang dibicarakan dengan saya ya Bu. Kira-kira ada apa ini Bu Sita? Iya benar Bu Amanda. Hari ini tuh sebenarnya dari kemarin itu saya galaunya itu dari kemarin karena dari kemarin itu saya tidak bertemu dengan Bu Amanda. Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu dengan Ibu. Jadi gini Bu, Ibu, saya itu punya murid. Murid saya ini jual sekali Bu. Jadi kalau
temannya ini belum menangis itu pasti dia akan selalu menjahili, dan itu juga mengganggu pembelajaran di kelas saya, Ibu. Seperti itu. Itu itu, mau tidak mau itu buat saya galau, Bu Amanda. Saya itu bingung harus bagaimana. Jadi seperti itu ya Bu Sita ya. Bu Sita ada permasalahan bahwa ada peserta didik Bu Sita yang jahil dan mengganggu temannya ya Bu ya, sampai temannya itu menangis. Iya, Bu? betul Bu. Kira-kira Bu Sita, apa sih yang Bu Sita harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, dari obrolan hari ini, kalau yang pertama itu memang kalau dengan curhat itu biasanya itu agak plong Bu Amanda. Kemudian yang kedua ya tentunya saya ingin masalah murid saya ini bisa terselesaikan Bu Amanda. Saya ingin dia itu berubah gitu loh, bisa berperilaku yang lebih baik, tidak seperti ini Bu Amanda, seperti itu. Jadi Bu Sita berharap peserta didiknya Bu Sita ini memiliki perilaku yang lebih baik gitu nggih, sehingga tidak mengganggu temannya lagi nggih Bu nggih. Kemudian betul Bu Amanda. Nggih, kemudian untuk Bu Sita nggih, indikator yang baik bagi Bu Sita itu yang seperti apa nggih Ibu? Indikator baik kalau menurut saya itu yang pertama ya dia tidak mengganggu temannya, tidak menjahili lah seperti itu. Kemudian kalau bisa ditingkatkan lagi, dia memiliki rasa tolong menolong. Kemudian bahkan mungkin bisa berempati kepada orang lain. Itu yang saya kira anak yang berperilaku baik itu seperti itu indikatornya, Bu Amanda. Begitu ya Ibu. Jadi dari indikator perilaku baik yang Bu Sita jelaskan tadi, langkah apa yang akan Bu Sita lakukan agar dapat tercapai gitu Ibu indikator tersebut? Langkah yang pertama ya tentunya saya buat kesepakatan dulu ya Bu Amanda. Jadi di kelas saya itu dulu itu kesepakatan kelas itu hanya bentuk tempelan, itu hanya yang dibaca anak-anak tanpa anak-anak itu tahu. Langkah yang pertama saya ingin lakukan itu, saya ingin menjelaskan, oh ini loh kesepakatan kelas, oh ini fungsinya, seperti itu. Karena memang anak didik saya ini kan kelas 1, jadi mereka harus dipahamkan betul apa itu kesepakatan kelas. Setelah mereka paham, baru mereka saya ajak untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi dari sini tuh anak-anak bisa lebih bertanggung jawab lagi dengan apa yang menjadi keputusan mereka, seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan mengajak mereka untuk melihat video tentang sebuah cerita yang ada tokohnya, supaya mereka paham, oh tokoh ini berbuat tidak baik. Akibatnya apa ya kira-kira? Oh ya ini. Jadi mereka bisa paham mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik. Seperti itu tampaknya Bu Amanda. Begitu ya Ibu, luar biasa sekali Bu Sita langkah yang akan Bu Sita lakukan. Kalau boleh saya rangkum, langkah yang akan dilakukan Bu Sita yang pertama adalah membuat keyakinan kelas ya Ibu ya, di mana dengan keyakinan kelas ini murid dapat lebih bertanggung jawab dengan keputusan yang mereka ambil ya. Lalu Bu Sita dapat menambahkan ya indikator rukun di dalamnya. Kemudian langkah kedua yang akan Bu Sita lakukan adalah mengajak murid Bu Sita untuk melihat video agar mereka dapat memahami perbuatan yang baik dan juga yang tidak baik, sehingga mereka dapat mencontoh yang baik saja. Benar seperti itu Ibu Sita? Iya benar sekali Bu Amanda. Jadi saya ingin kegiatan yang saya lakukan ini tuh bisa juga membentuk budaya positif di kelas saya Bu Amanda, seperti itu. Gitu Ibu, dari semua langkah yang akan Bu Sita ambil nih, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan langkah-langkah yang telah Ibu jelaskan ini tadi? Karena ini sangat urgent sekali ya Bu Amanda menurut saya. Kira-kira kalau untuk kesepakatan kelas mungkin besok akan saya lakukan Bu Amanda. Jadi besok saya akan mulai pahamkan ke anak-anak. Setelah mereka paham, baru mereka saya ajak untuk membuat
kesepakatan kelas. Kemudian kalau untuk mengajak anak-anak melihat video pembelajaran itu karena minggu depan saya dapat jatah untuk memakai proyektor di kelas, itu saya gunakan sebaik-baiknya untuk kegiatan itu, Bu Amanda. Mungkin seperti itu. Jadi minggu depan untuk melihat videonya. Oh, begitu, wah, luar biasa sekali semangatnya Bu Sita ini. Jadi langsung besok ya Bu Sita nggih, untuk menerapkan keyakinan kelas tersebut nggih. Iya benar Bu Amanda. Soalnya sudah urgent sekali nih menurut saya Bu Amanda. Yeah. Jadi mulai besok sudah akan mencoba. Kalau boleh saya simpulkan nggih Bu Sita. Bu Sita akan membuat kesepakatan kelas dan akan memutarkan video untuk merubah perilaku murid Bu Sita untuk lebih baik lagi nggih. Kira-kira dari percakapan hari ini ya Bu Sita, Bu Sita mendapatkan apa sih Bu dari hasil sharing-sharing kita hari ini gitu ya Bu? Ya, tentunya saya mendapatkan solusi Bu Amanda. Jadi yang awalnya saya tuh blank bagaimana menghadapi anak-anak. Sekarang saya sudah punya ide yang di mana itu mungkin bisa menyelesaikan masalah yang ada di kelas saya itu Bu Amanda. Jadi saya harapkan anak-anak tersebut itu bisa berubah menjadi lebih baik dengan kegiatan yang saya lakukan itu, Bu Amanda. Saya juga berterima kasih banyak loh Bu Amanda. Obrolan kita itu bermanfaat sekali ini bagi saya. Saya bisa jadi dapat ide yang cemerlang untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Iya Ibu. Terima kasih banyak Bu Amanda ya. Terima kasih banyak. Bu. Iya Bu Sita, luar biasa sekali. Nanti setelah Bu Sita membuat kesepakatan kelas, kemudian memutarkan video, nanti kita bincang-bincang lagi ya Bu Sita ya. Nanti kita bisa bisa sharing-sharing lagi gitu ya Bu. Iya Bu Amanda. Lalu bagaimana perkembangan dari murid Ibu Sita nggih? Apa sudah sesuai dengan harapan kita? Murid Bu Sita dapat bersikap baik dan memenuhi indikator baik sesuai di harapan Bu Sita tadi gitu. Terima kasih juga Bu Sita untuk obrolan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada perbincangan berikutnya ya Ibu ya. Setelah Bu Sita menerapkan rencana Ibu Sita tadi gitu. Jadi nanti kita bincang-bincang lagi. Bagaimana perkembangan dari murid Bu Sita gitu? Apakah sudah sesuai harapan Bu Sita atau belum, nggih? Ya. Siap Bu Amanda. Iya Ibu, selamat sore Ibu, sampai jumpa lagi. Selamat sore.